Bekicot. Event Boxer. Melintas Batas, apa itu Melintas Batas lur? Itu judul filmnya kalau gue terjemahin dalam bahasa Makassar ya lur. Dalam versi originalnya film ini dikenal dengan judul ini lur. Dalam versi Inggrisnya disebut pula dengan judul Crossing Boundaries. Film dari Austria ini disutradarai dan ditulis oleh Florian Flicker lur, seorang sutradara dan penulis kelahiran Salzburg, Austria 21 Agustus 1965 lur. Film ini telah memenangkan 3 penghargaan sekaligus di Austrian Film Award 2013 untuk kategori Best Screenplay yang didapatkan oleh Florian Flicker, juga sebagai Best Cinematography dan Best Score, Best Musik lur. Film ini dirilis di Bosnia and Herzegovina pertama kalinya ya lur pada Juli 2012 dan kemudian dirilis di Islandia pada Reykjavik International Film Festival pada tanggal 29 September 2012 dan terakhir rilisnya film ini dilaksanakan di Prancis pada 8 Desember 2013 di Les Arts International Film Festival tahun 2013. Film ini bukanlah karya biasa lur. Sang sutradara Florian Flicker membuat cerita film ini berdasarkan sebuah novel yang dibuat tahun 1914 karya dari Karl Skoner, seorang novelis berdarah Austria yang berjudul ini lur. Novel ini sendiri menceritakan kisah yang disetting pada tahun 1910 tentang sebuah kisah drama percintaan di perbatasan Austria dan Slovakia ya lur. Dan sebenarnya film ini bukanlah film pertama lur yang mengangkat cerita novel tersebut ke sebuah film. Pada tahun 1966, George Tressler telah terlebih dahulu membuatnya dengan judul yang sama seperti judul novelnya ya lur. Supaya nggak meraba-raba dan diraba-raba ceritanya, mari kita langsung ke topik utamanya ya lur. Kita bahas dan ulas cerita film ini lur. Monggo lur, tekan enternya. Bekicot. Sudah mulai lur. Cerita film ini disetting pada tahun 2004 lur, dan di awal cerita nampaklah seorang emas-emas jalan di rel kereta api. Selayang pandang nampak seperti akan melakukan adegan bunuh diri di rel kereta api ya lur, tapi tenang saja, tidak lur. Perkenalkan dengan mas ini, namanya Hans, diperankan oleh Andres Luz. Dia berkewarganegaraan Austria. Dia adalah seorang suami dan ini momen dimana dia kembali ke rumah setelah lama pergi ke kota. Diperlihatkan bagaimana pelosoknya rumah Om Hans ini ya lur. Dia harus melintasi rawa dan naik perahu ke rumahnya ya lur, karena rumahnya sendiri itu ada di perbatasan antara Austria dan Slovakia ya lur. Dia pun kembali ke rumah. Di skin lain nampak bininya Hans sedang mandi ya lur. Meski nampak punggungnya doang, tapi gue tahu ini bininya lur. Dan tak lama kemudian keluarlah bininya itu lur. Ini dia bininya Hans, namanya Jana, diperankan oleh Andrea Wens. Dia orang Slovakia ya lur. Jadi Hans dan Jana nikah beda warga negara ya lur, dan mereka pun memilih hidup di perbatasan negara mereka. Dan saat itu bininya menerima tamu, yaitu seorang tentara Slovakia bernama Roni, diperankan oleh Stefan Paul. Roni baru sampai di daerah ini, dia nggak tahu apa-apa tentang daerah ini dan dia juga baru ditugaskan di sini. Dan Roni menanyakan apa kerja Jana di sini. Dia menjelaskan bahwasanya dia dan lakinya membuka usaha penginapan murah dan warung padang kecil-kecilan ini ya lur. Tak lama kemudian datanglah komandan si Roni, ini dia, dan dia datang bersama anak buahnya yang lain. Mereka pun melakukan penggerebekan ke rumah si Jana lur. Ada apa ini? Karena Jana dan lakinya sudah dicurigai sejak lama menyelundupkan orang-orang ke Austria ya lur. Jana bingung dan takut, sementara lakinya saat itu sedang di luar ya lur. Tak lama kemudian suaminya pun pulang. Dia terkejut melihat banyak tentara di rumah, dan akhirnya karena tentara itu tak menemukan sesuatu yang mencurigakan, mereka pun pergi ya lur. Ini dua laki bini yang bernama Hans dan Jana yang hidup di perbatasan negara, dan tak ada sama sekali orang lain di situ, hanyalah rumah mereka ya lur. Nggak ada tetangga, nggak ada Pak RT, dan nggak ada Pak Kadesnya lur. Saat masuk ke rumah, Hans pun terkejut melihat rumah mereka sudah diacak-acak ya lur, semua berantakan. Di skin lainnya nampak si Roni tengah kedinginan karena hujan deras. Sebagai catam atau calon tamtama, dia harus berjaga di menara perbatasan dan hidup di tenda yang letaknya tak jauh dari rumah Hans dan Jana. Tiba-tiba saja panggil komandannya, dia pun diberi tugas spesial lur, yaitu mengamati pergerakan Hans dan Jana. Roni pun siap melakukannya. Dia juga diperintahkan untuk dekat dengan keluarga itu ya lur, agar bisa menyelidiki lebih dalam apa saja kerjaan mereka. Esok harinya Roni langsung menemui Hans, dan di situ Roni ingin menyewa penginapan mereka lur, dan Hans sebenarnya keberatan karena dia takut dimata-matai ya lur. Namun karena akan lebih kacau lagi kalau dia nolak, akhirnya Hans meminta Roni langsung nemuin bininya aja lur. Mereka pun ngomong bertiga. Akhirnya Hans dan Jana sepakat memberinya sebuah kamar yang letaknya di samping rumah mereka dengan harga miring lur. Der Kollege, was macht er? Der Richard? Nix. Wenn ich ihn frage, gehen wir spazieren? Na,
Tak lama kemudian Roni pun pindah ke situ ya lur. Hari-hari pun berlalu, sehari-hari nampaklah kehidupan keluarga ini lur. Nggak banyak orang yang datang singgah ke tempat mereka, baik untuk makan ataupun nginap. Jadi kehidupan mereka benar-benar sepi ya lur. Malam itu Hans dan Jana makan berdua lur. Mereka ngobrol tentang usaha mereka. Di sini inti filmnya lur, dan di sini kita tahu bahwasanya penginapan dan rumah makan Padang mereka hanyalah simbolis doang, hanyalah kedok doang. Usaha pertama mereka itu ialah penyelundupan orang dari Slovakia ke Austria. Disitulah mereka mendapatkan banyak uang. Wajar para tentara curiga ya lur, ngapain buka penginapan dan rumah makan di tempat yang sepi seperti ini gitu loh. Tak lama kemudian datanglah si Roni lur. Dia mau makan malam itu, sementara itu Hans akan segera pergi ke rawa untuk mencari ikan dan belut. Melihat Roni datang, Hans pun meminta Jana berhati-hati jangan membuat Roni curiga. Tinggallah Jana dan Roni berdua di rumah. Mereka pun ngobrol panjang. Roni pun menanyakan bagaimana bisa Jana mau tinggal dengan lakinya di daerah seperti ini. Bahkan tak ada manusia satupun di sini yang mau menyewa rumah atau makan di tempat mereka selama dia ada di sini. Dan Jana mengatakan bahwa dia hanya mengikuti kemana lakinya dan dia berusaha menikmati hari-harinya bersama lakinya. Dia tak pernah suka dengan kata bosan. Namun Roni melihat ada sebuah keterpaksaan dari dalam diri Jana untuk mau hidup di sini ya lur. Roni pun nampak suka dengan Jana lur. Sementara itu Hans masih di luar. Jana pun memberi sedikit clue ke Roni. Saat Roni ingin pulang, Jana malah meminta si Roni untuk tetap di sini dulu menemaninya hingga lakinya pulang. Tentu Roni pun mau ya lor. Roni menemani Jana memasak malam itu, dan Roni di situ banyak mencari tahu tentang hubungan Jana dan Roni, padahal dia ditugaskan di situ untuk memata-matai mereka ya lur. Dan Roni sama sekali tak melakukan itu. Sebelum pulang tak lupa Roni memuji kebaikan dan kecantikan Jana ya lur. Dan dia menyayangkan Jana harus tinggal di sini. Dia pun pergi pulang. Dan pada tengah malamnya pulanglah si Hans. Saat Jana sedang bobok, nampak Jana membutuhkan gelut ya lur. Dia mulai memberi kode di pagi hari, namun Hans nampak sedang gak mood. Dia pun bangun dan kembali ke rawa untuk mengambil hasil tangkapan ikannya malam tadi. Sementara itu Roni pun datang ke rumah. Nah di sini jelas terlihat Roni seperti mengamati pergerakan Hans. Setiap dia keluar barulah Roni datang bertamu, bukannya melakukan mata-mata untuk tugas militernya, malah si Roni melakukan mata-mata untuk mendekati si Jana ya lur. Dan pagi itu mereka pun kembali ngobrol. Jana mulai suka dengan gayanya si Roni yang polos dan lucu ini ya lur. Saat sedang asing ngobrol, Hans pun pulang, dan melihat Hans pulang, Roni pun jadi malas ya lur. Sementara itu Hans meminta Jana untuk mengeringkan belut yang dibawanya. Dia pun pergi ke belakang. Sementara itu datang sebuah mobil box yang mengantarkan barang-barang untuk jualannya si Jana. Hans pun pergi keluar untuk mengambil barang di mobil box itu, dan Roni pergi ke belakang mendekati si Jana yang tengah mengurus belut saat itu. Dan disitulah Roni mulai nggak kuat. Melihat Jana keringatan membuat Roni klepek-klepeo, dan dia pun mendekat kemudian merayu Jana. Dia memegang leher si Jana dan mengatakan ketertarikannya kepada si Jana, namun Jana diam saja. Dia nggak ingin lakinya tahu ya lur. Dia meminta Roni segera keluar. Nah sementara itu di luar sana nampak tentara mengawasi pergerakan mobil box itu lur. Saat tentara lengah, Hans pun mulai bergerak. Di sini kita lihat Hans menyembunyikan seseorang untuk diselundupkannya ya lur. Dia pun berhasil nyelundupin tuh orang bersama dengan si Jana, dan dia pun mendapat banyak uang lur. Satu orang yang diselundupkannya setara dengan hasil usaha penginapan dan rumah makan mereka untuk 2 bulan ya lur. Namun Hans tak ngasih uang itu ke Jana. Semua uang dipegang oleh Hans. Malamnya nampak Jana kesal ya lur. Gelut nggak dikasih, uang juga nggak dikasih. Dia kayak babu aja dihidup bersama Han di rumah ini. Dan esok pagi si Han pergi ke rawa. Pagi-pagi itu pula Roni masuk ke kamar Jana. Dia melihatnya masih tidur. Kemudian Roni membangunkannya karena dia mau makan ya lur. Dan Roni pun berbaring di sebelah Jana. Dia pun menebak pasti Jana semalam nggak dapat apa-apa, dan Jana pun hanya diam. Kemudian Roni mulai memainkan jurusnya. Dia ingin gelut lur. Dia merayu si Jana, namun Jana nampak nggak mau lur. Dan Roni memainkan jurus 5 jarinya, dan akhirnya Jana pun bangun dan pergi memasak ke dapur lur. Kemudian Roni mengikutinya ke dapur. Roni terus saja merayunya dan Jana terus menolak. Dan di dapur akhirnya Roni memaksa. Akhirnya Roni melabraknya ke meja dapur lur, hingga akhirnya mereka terjatuh dan terus berkis-kisan. Suara berisik di dapur itu terdengar oleh Hans yang baru pulang di luar lur. Dan Jana menghentikan kis mereka. Jana pun pura-pura keluar rumah dan meminta Roni pergi. Ini seolah-olah terjadi bukan sama-sama mau, melainkan Roni yang memaksa ya lur. Jana melakukan ini agar Hans tak curiga lur. Melihat itu Roni pun pergi. Lagian si Hans sudah pulang, dan Hans mengkonfirmasi ke Jana apa yang terjadi, namun Jana berbohong. Dia mengatakan Roni menjatuhkan piring lur. Namun Hans curiga, dia nggak percaya. Dan malamnya Hans pun mengatakan sesuatu yang membuat Jana tercengang. Dia meminta Jana untuk terus mendekati si Roni, dan dia meminta Jana mengatur semuanya agar usaha mereka menyelundupkan orang berjalan lancar. Was, wenn er sie wirklich ein bisschen, dann gibt er das Handy vielleicht gar nicht auf.
Niks aan doen. Spaar die op het beste vinden die mag. Di sini digambarkan bagaimana Hans seperti menjual Jana agar usaha mereka bisa terus lancar ya lur. Jana nggak habis pikir dengan lakinya itu. Jana pun menuruti kemauan Hans. Esok harinya Roni kembali ke rumah itu dan di situ Hans ngobrol panjang dengan Roni. Dia heran dengan Roni kenapa mau menyewa rumah mereka sebegitu lamanya, apa alasannya, dan Roni mengatakan ini karena tugasnya. Dan hari itu mereka pergi naik perahu berdua. Dan di atas perahu Roni pun mengatakan dia menyukai Jana, istrinya si Hans lur. Dia mengatakan Jana juga tertarik kepadanya dan spontan saja Hans marah. Mereka berkelahi di atas perahu ya lur. Pulang dari situlah Hans nampak menginterogasi Jana, namun Jana mengatakan bukankah ini kemauan Hans, dan Jana berkilah menyukai Roni. Di sini Hans tampak cemburu ya lur, namun dia tak bisa berbuat apa-apa. Semua juga karena ulahnya Hans ya lur. Dan saat sedang bersantai dengan Jana esok hari nampak Roni masuk ke rumah mereka sementara mereka di luar rumah. Roni tak tahu itu. Roni berpikir Hans pergi memancing seperti pagi-pagi yang sebelumnya ya lur, namun Hans pagi itu sengaja tak pergi ya lur. Hans pun meminta Jana masuk ke rumah melayani si Roni, mungkin dia butuh makan atau apa gitu, dan Hans tinggal di luar. Masuklah si Jana, ternyata Roni ada di kamar Jana ya lur, dan Jana pun masuk. Disitulah akhirnya pergeludan pun terjadi. Di sini nampak Jana yang memulai semuanya. Dia merebahkan Roni duluan dan semua dilakukan Jana ini semata-mata karena kekesalannya dengan si Hans ya lur. Mereka pun bergelut hebat di atas sana. Usai gelut Roni pun pergi dan Hans pun masuk. Hans langsung masuk ke kamar melihat Jana tengah rapi-rapi usai gelut, dan Hans pun langsung terkejut ya lur. Hans mengatakan tak ada maksudnya meminta Jana harus sampai sejauh ini berhubungan dengan Roni. Mengapa Jana melakukan ini? Namun Jana diam dan pergi lur. Tetapi tetap saja Hans merasa dirinya bersalah ya lur. Dan hari-hari berlalu, hubungan Hans dan Jana mulai merenggang lur. Dan suatu hari Jana pergi ke tempat jaganya si Roni, dan di situ Jana nampak kangen dengan Roni yang tak pernah ke rumah lagi ya lur. Sementara di situ ada temannya Roni di mana dia sedang tertidur. Tak lama kemudian Hans pun datang ke situ. Dia menjemput si Jana. Dia meminta Jana pergi dengannya, dan teman Roni pun terbangun. Di sini dia curiga dengan Roni. Ada apa ini sebenarnya? Akhirnya Jana pergi bersama Hans pulang ke rumah ya lur. Esok harinya Hans pergi keluar kota untuk menjual ikannya, dan tak lama kemudian Roni pun datang ke rumah mereka. Ngobrol sebentar. Di sini Roni pun mengatakan tugasnya akan segera berakhir dan dia akan kembali ke Slovakia. Mendengar itu Jana pun memberi kenang-kenangan untuk Roni. Mereka pun bergelut hebat ya lur. Mereka melakukannya pagi itu dengan spesial. Tentu mereka sudah saling menyukai ya lur. Dan itu mereka lakukan di pagi hari saat Hans baru saja pergi ke kota. Usai gelut, nampaklah Jana mengemasi baju-bajunya ya lur. Dan siang itu Hans pun pulang ke rumah. Dia melihat pintu rumah sudah terkunci lur. Nampak Jana duduk di seberang rumah mereka dengan tas dan bajunya. Dan akhirnya Jana pun pergi dan meninggalkan Hans. Jana pun kembali ke Slovakia. Sementara Hans membongkar rumah mereka, dia pun memutuskan kembali ke Austria. Film ini berjalan dengan sebuah kesunyian ya lor, dan adegan kebisuannya silih berganti, dan semua itu selaras dengan nuansa latar film yang tenang dengan penuh nuansa kealamian yang sejuk. Sekilas film ini bisa menina-bobokkan penonton ya lor, namun ternyata tidak. Film ini sangat membuat penonton penasaran. Banyak adegan yang digantung oleh sang sutradara Florian Flicker, seperti adegan di depan rumah di malam hari antara Jana dan Roni. Mereka ngobrol, suasana mendukung untuk mereka bergelut. Mereka nampak seperti saling suka, namun sesaat kemudian lampu mati dan keintiman mereka berakhir. Tiba-tiba saja Jana sudah di kamar tertidur lelap. Adegan-adegan seperti itu banyak banget dan membuat kita penasaran dengan arah cerita selanjutnya ya lur. Itu kesan pertama gue dari film ini ya lur. Dan satu kelemahan dari film ini adalah di semua konstelasi setiap tindakan karakter di film ini nampak sangat buram lur. Hubungan tiga karakter yang terjebak dengan segitiga asmara juga tidak jelas. Bagaimana perasaan Jana sebenarnya ke Hans dan ke Roni, serta apa tindakan yang ingin dilakukan Hans terhadap Roni juga tidak jelas. Dan diperparah dengan ending yang menimbulkan banyak pertanyaan. Kenapa Jana pergi lur, dan apa yang akan dilakukannya. Untuk sang aktor, mereka semua tampil keren menurut gue, dan bisa gue sebut mereka semua memiliki potensi ya lur. Terutama penampilan Hans yang diperankan oleh Andreas Luz, seorang aktor Austria kelahiran Vienna,
1967 ini melakukan tugasnya dengan baik. Dia pun membuktikan potensinya sebagai Robert di film Revanche 2008 lur. Penampilannya memukau sekali di film itu ya lur, dan film ini dia juga melakukan tugas yang berbeda, karakter yang jauh berbeda, dan dia mampu menampilkan penampilan terbaik dengan karakter yang sebenarnya bejat dan jahat ya lur. Tetapi dia mampu membuat kita berempati kepadanya di ending saat dia ditinggalkan jana ya lur. Film ini banyak berkutat dalam adegan-adegan yang penuh tanda tanya, ditambah lagi ide-ide sang sutradara yang menampilkan adegan-adegan di dalam gelap lur. Itu benar-benar membuat penonton bertanya-tanya apa yang terjadi, dan disitulah keseruannya ya lur. Namun dengan seperti itu sama sekali tidak mengganggu lur. Itulah kehebatan sutradaranya ya lur. Beliau pandai memainkan ritme-ritme adegan yang tidak penting seperti terlihat penting sekali untuk kita simak. Dan pesan yang ingin disampaikan dari film ini adalah memberi pandangan ke kita bahwasanya orang yang pendiam dan penurut, yang cenderung patuh, tak berarti dia akan selalu begitu dalam setiap tekanan yang dialaminya. Pada suatu titik dia bisa saja mengambil tindakan yang ekstrim, seperti Jana memilih meninggalkan Hans ya lur. Saatnya gue cap.